Selamat siang, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Asita Yogyakarta. Saya berasal dari kelas BMP 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi dan ruang lingkupnya. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan operasi dan produksi, barang dan jasa, definisi operasi, manajemen operasi, efisiensi dan efektivitas, tujuan perusahaan, manajemen sebagai proses, sistem operasi, dan perusahaan sebagai sistem. Perbedaan operasi dan produksi. Perbedaan antara manajemen operasi dan manajemen produksi adalah manajemen operasi melibatkan semua kegiatan yang terlibat dalam produksi barang dan pengiriman layanan seperti manajemen material, kualitas, pemeliharaan, proses, dan desain produk. Sedangkan manajemen produk digunakan untuk mengatur semua kegiatan yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian barang dan jasa. Manajemen produksi biasanya menghasilkan barang. Barang yaitu produk yang berwujud yang dapat disimpan. Prosesnya menggunakan mesin. Produksi sebelum dikonsumsi, kontak dengan konsumen, kualitasnya objektif. Kemudian manajemen operasi biasanya menghasilkan jasa. Jasa yaitu produk yang tidak berwujud, tidak dapat disimpan. Prosesnya menggunakan campur tangan manusia, produksi dan konsumsi bersamaan, kontak dengan konsumsi tinggi, kualitas subjektif. Definisi operasi. Istilah operasi atau operation dalam produksi manajemen diartikan sebagai kumpulan dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Manajemen operasi. Manajemen operasional menurut Edi Haryanto 2007 adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, dan kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Kemudian manajemen operasi merupakan bagian dari sistem produksi. Sistem produksi adalah suatu sistem yang terdiri dari input, proses output, dan aliran informasi yang menghubungkan dengan lingkungan eksternal. Kemudian di ruang lingkup manajemen operasi yaitu merencanakan output, yaitu merencanakan apa yang akan kita buat dalam suatu perusahaan. Kemudian desain proses transformasi, yaitu proses pemasok barang kepada pelanggan. Perencanaan kapasitas, yang meliputi proses yang dibutuhkan untuk membuat produk seperti peralatan dan teknologinya. Perencanaan tata letak fasilitas, yakni mengatur fasilitas supaya memudahkan kegiatan operasi dan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Manajemen proyek, suatu keputusan kontrak dengan suatu perusahaan. Kualitas dan pemeliharaan, tentang siapa yang memegang tanggung jawab atas peralatan perusahaan. Efisien dan efektivitas. Efisien menurut S.P. Hasibuan menjelaskan, efisien adalah sebuah perbandingan terbaik. Perbandingan yang dimaksud adalah antara output, hasil laba dengan sumber yang digunakan, dan input atau masukan, dan juga hasil optimal yang dicapai melalui penggunaan sumber daya yang terbatas. Efisien menitik beratkan pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga kerja, uang, dan segala sesuatu yang dikeluarkan demi mencapai target. Semakin sedikit daya dan usaha, semakin efisien proses kerjanya. Kemudian efektivitas menurut Hidayat tahun 1986 menjelaskan, efektivitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan target. Melihat dan menyatakan seberapa besar sebuah target telah dicapai. Target di sini menjelaskan mengenai kuantitas, kualitas, dan waktu. Jika target yang dicapai memiliki persentase yang besar, maka efektivitasnya juga akan besar dan sebaliknya. Efektivitas adalah suatu kondisi di mana metode dan cara tertentu menghasilkan
dapat mendatangkan output akhir sesuai target. Dapat dikatakan bahwa efektivitas berhubungan dengan akibat, pengaruh, atau efek. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting sehingga perumusan misi dan visi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Misi dan misi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen beserta risikonya. Tujuan ini menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas. Dalam merumuskan tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. Kemudian manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses merupakan manajemen yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan terhadap kegiatan anggota supaya tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama tercapai. James A. F. Stoner. Manajemen merupakan suatu proses sebuah organisasi mendapatkan tujuan yang diinginkan dicapai bersama orang lain yang berperan dalam pengawasan, pengarahan, dan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem operasi. Produksi adalah proses konversi sumber-sumber yang ada di dalam perusahaan menjadi produk atau output. Dengan demikian, sistem produksi didefinisikan sebagai kumpulan dari semua kegiatan dan operasi yang saling berkaitan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Sistem operasi atau produksi terdiri dari 5 komponen dasar, yaitu output. Output pada sistem produksi adalah sumber-sumber utama dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk mendukung keseluruhan proses produksi yang ditransformasikan menjadi suatu produk yang diinginkan. Contohnya, bahan baku dan bahan penolong, mesin, tenaga kerja, dan informasi mengenai permintaan. Kemudian, output dari sistem produksi dapat berupa barang atau jasa. Kemudian, proses konversi atau kreasi atau transformasi. Proses konversi merupakan istilah yang dipakai untuk proses manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi suatu barang. Kemudian, manajer merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem produksi. Manajer harus menyediakan input, mengendalikan proses konversi dan kreasi, dan meminjamkan ketersediaan output pada waktu dan tempat yang dapat memenuhi permintaan. Kemudian feedback merupakan proses monitoring output sistem produksi dan menggunakan informasi untuk mengendalikan suatu produksi. Dan yang terakhir, perusahaan sebagai sistem. Sistem adalah suatu kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai hal tertentu, antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tanggung jawab sosial kepada pemilik modal, kepada lembaga penelitian, kepada pekerja, kepada konsumen, dan kepada pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Namo Buddhaya.